Kemudian ayat selanjutnya, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Enggak berhenti dia mengejek. Kalau pulang ke rumah, kembali ke keluarganya mereka atau kembali ke kaumnya mereka, mereka kembali dengan gembira ria. Maksudnya apa? Mereka merasa senang karena berhasil mengejek dan mengolok-olok ahlul haqq. Mereka senang karena berhasil mengolok-olok kaum mukminin. Mereka sudah mengejek kaum mukminin di hadapannya secara langsung, ditambah lagi setelah mereka pulang kembali ke keluarganya kah, ke kaumnya kah, ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarga atau bertemu dengan kaumnya, mereka tidak bosan dan tetap saja mengejek kaum muslimin dengan cara apa? Menggunjing di belakang mereka. Ya, tadi saya ketemu si itu, saya bilang aja gini, wah terus ketawa. Oh iya, itu wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan itulah kebiasaan ahlul batil dari dulu, menyerang ahlul haqq. Ya, di antaranya terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan dua metode serangan. Yang pertama, menyerang secara psikologi, mentalnya. Iya, misalnya Nabi saja dituduh dengan berbagai tuduhan, ejekan, dituduh gila, dituduh pendusta, dituduh pendongeng, dituduh tukang sihir, dituduh kena sihir. Ya kan? Ini metode pertama, celaan dan tuduhan. Kenapa mereka pakai metode ini? Karena mereka tahu ini lebih menyakitkan daripada siksaan secara fisik. Dan memang betul ya. Ya. Nabi saja Allah kabarkan di surah Al-Hijr ayat 97, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami sungguh mengetahui dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan itu dari tuduhan-tuduhan tadi. Ini Nabi merasa sempit dadanya. Iya, dan itu manusiawi, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga manusia, merasa sedih, luka hatinya ketika diejek, dituduh dengan tuduhan berbagai macam yang tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Iya. Nah, kita pun kadang begitu. Ya. Nah, jadi jemaah azani Allah wa iyyakum, karena mereka tahu sakit hati atau luka yang disebabkan oleh lisan itu sulit disembuhkan. Iya, dan juga sulit dilupakan. Makanya jaga lisan kalian dari menyakiti saudara dengan lisan. Ya. Nah, ini metode orang-orang kafir di dalam memerangi Nabi SAW dan juga musuh-musuh Islam sampai sekarang. Ya. Metode dengan celaan dan tuduhan itu ternyata terus dipakai ahlul batil. Bahkan termasuk dakwah yang hak ini, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dituduh macam-macam, dituduh memberontak kepada Daulah Utsmaniyah, dituduh berakidah Khawarij, takfiri, dituduh anti madhab. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jelas bermadhab Hambali, dituduh memberontak terhadap Daulah Utsmaniyah. Bagaimana dituduh memberontak? Di buku-bukunya saja, jangankan memberontak, hukum demonstrasi saja dijelaskan akan keharamannya. Iya. Begitu juga dituduh takfiri. Apa takfiri itu? Ya, kelompok sesat. Jadi digambarkan momok yang haus darah, hobi menumpahkan darah kaum muslimin. Ya. Juga dituduh membenci ahlul bait hanya karena orang-orang Syiah merasa tidak suka, akhirnya dituduh benci ahlul bait. Padahal enggak benar tuduhan ini. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama ahlul bait.
Gimana dituduh membenci Ahlul Bait? Kok anak-anaknya nama-nama Ahlul Bait? Di antara nama-nama anak Syekh itu ada Hasan, ada Husain, ada Ali, ya. Ada Ibrahim, ada Abdullah, ada Abdul Aziz, ada Fatimah. Tentunya orang kalau berakal, ya, dia tidak akan memberi nama anaknya dengan nama orang yang dia benci. Ya, banyak tuduhan-tuduhan lainnya. Dan ternyata itulah kebiasaan ahlul batil, menuduh ahlul haq dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Hadza siratun mustaqim.